Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Putri Chandrawati mengarang cerita soal dirinya dilecehkan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas suaminya Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Cerita tersebut disampaikan Putri ke Brigjen Benny Ali sesaat setelah penembakan Yosua. Ketika itu, Brigjen Benny masih menjabat sebagai Kepala Biro Provos Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. Perihal ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU dalam sidang pembacaan surat dakwaan Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel Senin 17 Oktober 2022. Kebohongan Putri itu juga terungkap dalam surat dakwaan tersangka obstruction of justice kasus kematian Brigadir J, Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut jaksa, Brigjen Hendra awalnya dihubungi oleh Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Hendra diminta datang ke rumah dinas Sambo karena ada suatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Saat itu, Hendra yang menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Karopaminal Divisi Propam Polri merupakan bawahan langsung Sambo yang masih menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Menurut perintah atasannya, Hendra bertolak ke rumah dinas Sambo dan tiba pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Dalam persidangan, jaksa mengatakan pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa Ferdy Sambo, "Ada peristiwa apa, Bang?" Dijawab oleh terdakwa Ferdy Sambo, "Ada pelecehan terhadap mbakmu." Mbak yang dimaksud Sambo adalah istrinya sendiri, Putri Chandrawati. Kepada Hendra, Sambo berkata bahwa istrinya dilecehkan oleh Brigadir J di kamar tidur rumah dinasnya. Sambo berkata setelah itu istrinya berteriak dan membuat Brigadir J panik keluar kamar, namun diketahui oleh Richard Eliezer atau Baradae. Peristiwa tersebut menurut Sambo berujung pada baku tembak antara Brigadir J dan Baradae yang mengakibatkan Yosua tewas tertembak. Jaksa mengatakan inilah cerita yang direkayasa terdakwa Ferdy Sambo lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Berangkat dari penuturan Sambo, Brigjen Hendra menemui Brigjen Benny Ali yang telah lebih dulu tiba di rumah dinas Sambo. Kepada Benny, Hendra bertanya tentang detail pelecehan. Benny saat itu mengaku dirinya sudah bertemu langsung dengan Putri Chandrawati. Menurut Benny, Putri sendiri yang menceritakan soal pelecehan yang dia alami. Jaksa juga menerangkan Putri Chandrawati menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Benny Ali kepada saksi Hendra Kurniawan. Lalu Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansyah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Masih menurut cerita Putri, setelah itu Brigadir J malah menodongkan senjata apinya ke istri Ferdy Sambo tersebut. Yosua juga disebut mencekik dan memaksa Putri membuka kancing bajunya. Namun Putri berteriak histeris sehingga Yosua panik keluar kamar. Dari situlah menurut cerita yang dikarang Putri, Yosua bertemu dengan Richard Eliezer dan berujung pada peristiwa baku tembak. Adapun dalam kasus ini, 5 orang didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kelimanya yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Brib KRR, dan Kuat Ma'ruf. Sambo disebut memerintahkan Baradae untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan Jumat 8 Juli 2022. Setelahnya mantan Jenderal Bintang 2 itu ikut menembak Brigadir J hingga tewas. Sambo lantas menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding rumahnya agar seolah terjadi tembak-menembak. Selain pembunuhan berencana, Sambo juga didakwa merintangi penyidikan atau obstruction of justice. 6 polisi juga menjadi tersangka dalam perkara ini. Keenamnya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto.
Mereka akan menjalani sidang perdana kasus ini pada Rabu 19 Oktober 2022. Terungkap dalam surat dakwaan Brigjen Hendra Kurniawan. Dalam surat dakwaan tersebut tertulis Brigjen Hendra sempat bertemu dengan Brigjen Benny Ali. Pertemuan tersebut dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo setelah Brigadir J dieksekusi. Dalam pertemuan tersebut, Putri Chandrawati sempat bercerita kepada Brigjen Benny Ali. Saat itu Putri Chandrawati mengaku sempat dilecehkan Brigadir J. Menurut ceritanya, Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati yang sedang beristirahat di kamar tidur. Ketika itu, Putri menggunakan baju tidur yang bercelana pendek. Kemudian diceritakan Brigadir J melakukan tindakan tercela kepada Putri Chandrawati. Inilah yang membuat istri Ferdi Sambo terbangun hingga berteriak. Saat Putri berteriak, Brigadir J langsung menodongkan senjata api. Bahkan Brigadir J sempat mengancam Putri untuk membuka kancing bajunya. Lantas Putri langsung berteriak hingga membuat Brigadir J panik dan keluar kamar. Di saat itu, Brigadir J papasan dengan Baradae sehingga terjadi aksi tembak-menembak. Sementara cerita yang tertulis dalam surat dakwaan Brigjen Hendra Kurniawan ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa di Magelang. Bahkan runtutan cerita tersebut masih sama dengan pernyataan di awal kasus. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.